Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan Matematika Ekonomi bersama saya Kisti Nur Alia, dosen FEBI UIN Raden Mas Said Surakarta. Nah, kali ini kita akan membahas aplikasi ekonomi dari materi fungsi linier yang sudah kita pelajari pada video-video sebelumnya. Nah, untuk materi kali ini kita akan membahas mengenai fungsi permintaan. Nah, sebelumnya secara umum, fungsi linier itu dapat diaplikasikan dalam berbagai bidang. Salah satunya adalah bidang ekonomi dan bisnis. Dalam bidang ekonomi dan bisnis dapat diaplikasikan ke dalam ekonomi mikro dan juga ekonomi makro. Nah, di dalam ekonomi mikro, materi-materi fungsi linier dapat diaplikasikan. Contohnya adalah di dalam fungsi permintaan, fungsi penawaran, keseimbangan pasar satu macam produk, dan juga keseimbangan pasar dua macam produk. Sedangkan untuk dalam bidang makroekonomi, fungsi linier dapat diaplikasikan dalam bentuk fungsi konsumsi, fungsi tabungan, dan juga pendapatan nasional, dan lain-lain. Untuk tujuan pembelajaran pada kali ini, kita setelah mempelajari materi aplikasi fungsi linier, diharuskan yang pertama kita memahami fungsi permintaan, yang kedua kita memahami tentang fungsi penawaran, dan ketiga kita seharusnya bisa memahami tentang keseimbangan pasar. Dalam bidang ekonomi, fungsi linier sangat banyak digunakan untuk memecahkan, terutama dalam yang memerlukan analisis secara sistematis ataupun matematis. Hal ini dikarenakan sebagian besar masalah ekonomi dan bisnis dapat disederhanakan ke dalam model matematis yang berbentuk linier. Nah, secara keseluruhan, aplikasi materi fungsi linier yang akan dibahas pada pembahasan kali ini adalah fungsi permintaan, fungsi penawaran, dan juga keseimbangan pasar. Nah, untuk video kali ini, saya akan membahas fungsi permintaan, sedangkan fungsi penawaran dan keseimbangan pasar akan dibahas pada video selanjutnya. Oke, langsung saja kita masuk ke fungsi permintaan. Nah, fungsi permintaan itu adalah fungsi yang menunjukkan hubungan antara jumlah produk yang diminta oleh konsumen dengan variabel-variabel lain yang mempengaruhinya pada suatu periode waktu tertentu. Nah, variabel-variabel lain yang mempengaruhinya antara lain yang pertama adalah variabel harga barang itu sendiri. Yang kedua adalah variabel pendapatan konsumen. Yang ketiga adalah variabel harga barang pengganti ataupun pelengkap. Yang keempat adalah selera konsumen. Dan yang kelima adalah harga yang diharapkan pada masa mendatang. Variabel-variabel tersebut mempengaruhi jumlah barang yang diminta oleh konsumen. Yang pertama adalah variabel harga. Nah, variabel harga secara matematis, fungsi permintaan ditunjukkan dengan QDX sama dengan fungsi dari PX, Y, PY, S, dan PT plus 1, di mana QDX adalah jumlah barang yang diminta, PX adalah harga barang X, Y adalah pendapatan konsumen, PY adalah harga barang pengganti ataupun pelengkap, S adalah selera konsumen, dan PT plus 1 adalah harga yang diharapkan pada masa mendatang. Variabel-variabel tersebut secara keseluruhan mempengaruhi jumlah barang yang diminta. Nah, kita kupas satu-satu. Yang pertama adalah harga barang itu sendiri. QDX berbanding terbalik dengan PX. Artinya apa? Artinya semakin tinggi harga barang X, maka semakin sedikit jumlah permintaan atas barang tersebut. Yang kedua adalah variabel Y. Variabel Y atau variabel pendapatan konsumen. QDX berbanding lurus dengan Y. Artinya apa? Artinya semakin tinggi pendapatan konsumen, maka semakin besar pula jumlah permintaan atas suatu barang. Yang ketiga adalah PY ataupun harga barang pengganti ataupun pelengkap. Nah, QDX dapat berbanding terbalik ataupun dapat berbanding lurus dengan PY. Artinya apa? Artinya jumlah harga apabila harga pelengkap naik,
maka jumlah permintaan terhadap barang X akan turun. Tetapi apabila harga pengganti yang naik, maka jumlah permintaan terhadap barang X juga akan naik. Nah, variabel yang lain adalah S ataupun selera konsumen. QDX berbanding lurus dengan S. Artinya apa? Artinya apabila selera ataupun tren terhadap barang tersebut sedang tinggi, maka permintaan terhadap barang tersebut juga akan naik. Variabel yang terakhir adalah PT plus 1. Artinya QDX berbanding lurus dengan PT plus 1. Artinya harga yang diharapkan pada masa mendatang itu apabila naik, maka QDX juga akan naik. Nah, selanjutnya dari beberapa variabel-variabel di atas, ada banyak sekali variabel yang sudah dibahas tadi, para ahli ekonom sepakat bahwasanya harga produk itu sendiri yang dianggap sebagai variabel yang sangat penting atau variabel yang paling berpengaruh terhadap jumlah permintaan atas suatu barang. Sedangkan variabel-variabel yang lain dianggap konstan berdasarkan hukum permintaan yang berbunyi, jika harga suatu barang itu turun, maka permintaan atas barang tersebut naik. Sebaliknya, jika harga barang tersebut naik, maka permintaan akan barang tersebut akan turun. Nah, jadi sistem fungsi yang tadi QDX sama dengan FPX dan lain sebagainya tadi dapat kita sederhanakan secara matematis menjadi QDX sama dengan FPX. Artinya apa? Artinya fungsi permintaan itu hanya tergantung pada harga X. Nah, secara linear bisa kita tuliskan QDX sama dengan A ditambah B plus X, di mana QDX adalah jumlah barang X yang diminta sebagai variabel terikatnya, dan PX adalah harga barang X sebagai variabel bebasnya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang kurva permintaan. Kurva permintaan dapat kita lihat pada grafik di samping ini. Oke, kita lihat bahwa ada kurva QDX sama dengan A min BPX. Nah, lihat kurva tersebut bahwa parameter B bernilai negatif. Hal ini disebabkan karena fungsi permintaan mengikuti hukum permintaan, di mana variabel harga berbanding terbalik dengan jumlah permintaan. Lalu, gradien kurva tersebut juga bernilai negatif, maka kurva tersebut akan turun dari kiri atas ke kanan bawah. Dan ingat bahwasanya fungsi linear kurvanya akan berbentuk garis lurus. Selanjutnya, contoh, bila diketahui fungsi permintaan suatu produk adalah QD sama dengan 200 min 2P, maka berapakah jumlah permintaan produk tersebut jika harganya Rp50? Nah, kita lihat, diketahui QD sama dengan 200 min 2P, sedangkan P sama dengan 50. Maka kita tinggal mensubstitusikan nilai P ke dalam persamaan QD. QD sama dengan 200 min 2 dikali P, di mana P sama dengan 50. Maka QD kita dapat QD sama dengan 100. Nah, artinya ketika harga suatu produk tersebut Rp50, maka jumlah permintaan produk tersebut adalah 100 unit. Nah, contoh yang kedua, sebuah produk akan terjual 20 unit jika harganya Rp100. Dan bila harganya naik menjadi Rp125, maka produk tersebut akan terjual 15 unit. Lalu bagaimana? Tentukan fungsi permintaan dan gambarkan kurva tersebut dalam bidang kartesius. Nah, kita ketahui bahwasanya P1 adalah harga barang mula-mula, yaitu Rp100. Q1 adalah jumlah permintaan mula-mula, yaitu 20 unit. P2 adalah Rp125 dan Q2 adalah 15 unit. Nah, anggaplah titik-titik P1, Q1 dan P2, Q2 sebagai titik potong dalam fungsi linear. Maka untuk mencari fungsi permintaannya digunakan rumus Q min Q1 per P min P1 sama dengan Q2 min Q1 per P2 min P1. Nah, tinggal kita substitusikan nilai P1, P2, Q1, dan Q2 terhadap persamaan tersebut. Nah,
kita dapat 25Q min 20 sama dengan min 5P min 100. 25Q dikurangi 25 kali min 20 sama dengan 500 sama dengan min 5P ditambah 500. Kita dapatkan Q sama dengan min 1/5P ditambah 40. Nah, itu adalah fungsi permintaan dari soal tersebut. Yang kedua, kita gambarkan soal tersebut, fungsi permintaan tersebut ke dalam bentuk diagram kartesius. Nah, di dalam diagram kartesius kita lihat kurva permintaannya. Kurva permintaannya akan berbentuk garis lurus yang turun dari kiri atas ke kanan bawah. Kita lihat ketika jumlah produk yang diminta itu 20 unit, maka harganya adalah Rp100. Sedangkan apabila harganya naik 125, maka produk tersebut akan terjual sebesar 15 unit. Fungsi permintaan secara umum itu adalah bergradien negatif, sehingga kurva yang terbentuk adalah kurva yang berupa garis lurus yang bergerak dari kiri atas ke kanan bawah. Tetapi dalam aplikasi ekonomi ada pula fungsi permintaan yang mempunyai gradien 0 dan juga ada pula fungsi permintaan yang mempunyai gradien tak terhingga. Fungsi permintaan seperti itulah yang disebut dengan fungsi permintaan secara khusus. Perhatikan grafik di samping ini. Oke? Kalian lihat bahwasanya kurva permintaan khusus bergradien 0. Kurva permintaan dengan gradien 0 terjadi ketika harga yang diberikan tidak akan berpengaruh terhadap jumlah permintaan atas barang tersebut. Contohnya apa? Contohnya adalah permintaan terhadap garam. Berapapun harga barang garam yang diberikan, maka permintaan akan garam tersebut akan selalu meningkat, akan selalu ada. Dan kurva tersebut sejajar dengan sumbu X ataupun sumbu Q di dalam situ. Yang kedua adalah kurva permintaan dengan gradien tak hingga. Kurva permintaan khusus dengan gradien tak hingga terjadi ketika semakin tinggi harga suatu barang, maka permintaan terhadap barang tersebut terbatas. Contohnya apa? Contohnya adalah permintaan akan lukisan dari seniman yang sudah meninggal. Itu adalah contoh dari kurva permintaan khusus bergradien tak hingga. Dan kurvanya akan sejajar dengan sumbu Y. Saya rasa cukup sekian penjelasan materi dari fungsi permintaan. Kita lanjutkan ke video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.